Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Dr. Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita akan bicara atau obrol santai dengan tamu istimewa. Selamat sore, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Selamat sore, Prof. Santiago. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Gimana, Prof. Santiago sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Sore ini bisa hadir di Borobudur Hukum Channel. Prof. Zudan ini adalah bukan orang baru di Universitas Borobudur. Beliau ketua program doktor hukum pertama di program doktor hukum Universitas Borobudur. Beliau sudah mengajar di program doktor hukum Universitas Borobudur sejak program doktor hukum itu berdiri pada tahun 2010. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau masih sempat mengajar, membimbing, dan menguji mahasiswa doktor hukum di Universitas Borobudur. Pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Zudan Arif Fakrullah menjadi Ketua Korpri untuk periode kedua, tahun 2022 sampai tahun 2007. Jadi sekali lagi terima kasih Prof. Zudan bisa hadir dalam Borobudur Hukum Channel. Ya, terima kasih Prof. Santiago undangannya ya. Ini undangan yang penuh kehormatan, undangan yang membuat saya senang gitu ya, merasa terhormat. Oke. Karena kita dulu sama-sama ya, sudah dari tahun berapa kita sama-sama? 2006. 2006. Kemudian 2010 mendirikan program doktor. Ya. Dari di tangan beliaulah program doktor hukum ini kita pertama kali berdiri. Prof. Zudan, nah jadi saya tidak akan bicara mengenai kependudukan catatan sipil. Tapi saya ingin berbicara mengenai peran Prof. Zudan ini sebagai ketua Korpri nih. Siap. Pak Prof. Zudan kira-kira peran Prof. Zudan ini sebagai ketua Korpri di Indonesia ini, Prof. Ya. Jadi rekan-rekan semuanya pendengar setia di channel program doktor Universitas Borobudur, khususnya program doktor ilmu hukum. Saya ini dengan Prof. Santiago lama di sini. Saya dulu ketua program doktor 2010-2016 ya, Prof. Ya. Profesor Santiago sekretaris program doktor. Sekarang beliau ketua program doktor yang tambah maju sekarang. Dulu kita meniti dari awal, jalan berkelok, berliku, mendaki, cari murid, cari mahasiswa. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri dengan akreditasi B gemuk gitu ya. Sedikit lagi A. Nah, Prof, tentang Korpri nih. Nah, Korpri itu kekuatan dahsyat di Indonesia. Anggotanya 4,2 juta. 4,2 juta. Dan di ujung penanya anggota Korpri itu terdapat kekuasaan, kewenangan untuk mengelola negara. Karena bayangkan semua pencairan anggaran APBN, APBD itu semuanya anggota Korpri. Yang mengurus, memproses izin-izin, proses-proses pembangunan itu anggota Korpri. Maka peran sentral ASN dalam pembangunan itu kuat sekali. Kalau ASN-nya berbobot, berkualitas tinggi, pasti pembangunannya akan maju. Tentu ini didukung oleh sektor swasta. Nah kok ya ini amanah dari Tuhan, amanah dari para ASN. Saya 2 periode 2015-2022 karena ada COVID, Prof, diperpanjang masa jabatannya 1 tahun lebih. Tapi untuk presiden nggak bisa diperpanjang, Prof, ya? Nggak boleh. Itu bedanya ketua umum Korpri dengan presiden. Dari para anggota dari para pengurus 514 kabupaten kota, 34 provinsi dan 86 kementerian lembaga sepakat memperpanjang pada waktu itu. Di musyawarah pimpinan, kemudian diumumkan ke seluruh pengurus, sepakat diperpanjang. Kemudian di Munas di 2022 bulan Januari kemarin, saya sudah tidak mau maju lagi, Prof. Saya sudah lapor Pak Mendagri sebagai penasihat Korpri, juga kepada rekan-rekan gantian gitu. Saya sudah 6 tahun lebih. Baik. Ternyata semua peserta Munas masih menunjuk saya ya. Ketika ditanya siapa calon dari kabupaten, dari provinsi, dari kementerian lembaga, mencalonkan Zudan Arif Fakrullah, hanya muncul 1 nama. Ya sudahlah, kalau memang teman-teman mau, ya mari kita sama-sama. Kita kelola Korpri untuk membawa ASN pertama sebagai pemersatu bangsa. Jadi ASN itu, Prof, tidak boleh ya belok kanan khilafah garis keras, belok kiri komunis, nggak boleh. Tegak lurus kepada ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar,
ya. Kemudian wawasan Nusantara, NKRI itu satu paket tegak lurus. Nah, kalau ada ASN teroris pecat aja. Oke. ASN haluan kanan, haluan kiri pecat saja. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Oke. Karena harus tegak lurus dengan negara. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan ternyata tidak mudah, Prof. Dalam masa-masa seperti ini, Korpri harus bekerja keras untuk menarik kembali teman-teman yang mau ke kiri, mau ke kanan, itu harus kita dorong kembali masuk penuh ke ideologi negara. Nah, itu pertama di situ menjaga NKRI. Oke. Kedua gini, Bro. Mengelola anggaran APBN dan APBD itu ribuan triliun, yang mencairkan itu ASN semua. Oke. Nah, oleh karena itu para ASN, saya banyak bermohon kepada para kepala daerah. Jagain profesionalisme ASN, jangan diiming-imingi gratifikasi politik. Kamu dukung aku nanti tak jadikan kepala dinas. Dukung aku nanti tak jadikan dirjen. Biarkan profesional. Dan nah, ini juga permohonan yang berat juga. Banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT mesti ada ikutannya ASN. Nah, jadi kita harus sama-sama nih, kepala daerahnya tidak korupsi, ASN-nya tidak korupsi. Dan nah, ini ASN ini kan takut dengan pimpinannya, takut dengan kepala daerah. Kalau diminta tolong menangkan lelang yang itu, tolong menangkan lelang yang itu, ASN itu cari cara untuk memenangkan. Nah, ini saya juga sampaikan ke rekan-rekan ASN, yuk kita taat asas saja, ikuti aturan yang berlaku. Karena kalau susah, ASN dan anak istrinya yang susah. Gitu. Dan branding ASN menjadi buruk, Prof. ASN korup, ASN ada teroris, ASN lelet. Nah, ini peran Korpri untuk menghindarkan itu semua. Mendorong yang kita tuju sekarang, kita ingin mewujudkan digitalisasi birokrasi. Dari birokrasi yang melek digital dan menerapkan digitalisasi. Nah, kemudian peningkatan kualitas layanan publik. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, kita itu ingin ASN sejak jadi ASN sejahtera dan saat pensiun juga sejahtera. Itu penting sekali, Prof. Para senior itu pesan. Karena dulu ketika jadi kepala dinas, jadi direktur, jadi dirjen, gajinya itu tinggi, banyak. Sekarang setelah pensiun gajinya yang diterima kira-kira 8% sampai 10% dari yang dulu diterima. Kecil sekali. Jadi kita bagaimana nanti lebih sejahtera, Prof, ya? Betul. Prof, beberapa waktu lalu, Prof, kita sering mendengar dengungnya adalah reformasi birokrasi. Kita ketahui bahwa birokrasi itu sebagian besar bisa dikatakan 90% itu adalah menjalankan ASN, Prof. Nah, kenapa kok sekarang itu kita harus melakukan benar-benar reformasi birokrasi seutuhnya? Pertama, dunianya berubah. Dunia berubah total. Jadi para pemirsa, kita ini sekarang beda sekali dengan zaman 10 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita lihat 5 tahun yang lalu pun berubah sangat cepat. Apalagi dengan pandemi COVID-19. Kalau saya melihat pandemi COVID ini adalah pemimpin perubahan terbesar di dunia. COVID-19 itu ada hikmahnya, Bro, ya? Iya, dia mengajak kita berubah. Nah, kalau dunianya sudah berubah, lingkungan strategisnya berubah, ASN-nya tidak berubah, dia akan kayak orang dalam goa sendiri, nggak ngerti di luar sudah banyak perubahan. Sekarang sudah ada artificial intelligence. Pak Presiden sudah mengatakan berkali-kali ASN bisa digantikan robot. Maksudnya digantikan dengan mesin learning itu. Misalnya untuk menjawab pertanyaan. Operator bank, operator kantor telepon itu cukup dengan artificial intelligence. Kemudian pengatur lampu lalu lintas, penjaga pintu tol itu udah nggak butuh manusia lagi. Nah, ini yang harus kita cermati, berubah total. Reformnya harus total. Yang kedua, tuntutan masyarakat semakin meningkat. Kalau dulu semua pelayanan masyarakat mau datang ke kantor. Sekarang ada online tidak, Pak? Kalau dulu SOP-nya 14 hari, sekarang bisa sehari selesai tidak, Pak? Karena dengan digitalisasi nggak perlu lagi tanda tangan basah, nggak perlu lagi cap, sudah dengan digital signature. Tanda tangan elektronik. Dan tanda tangan elektronik nggak perlu megang pena, tidak perlu di tempat, nggak perlu ada kertas, semuanya di dalam gadget, di dalam laptop, tanda tangan dari manapun. Dinas luar pun bisa tanda tangan, di luar negeri pun bisa tanda tangan, sehingga tidak ada delay, tidak ada keterlambatan karena kita sedang tidak di kantor. Kalau mengatakan, oh Pak kepala dinasnya, Pak Dirjennya sedang di daerah nggak bisa tanda tangan, itu kuno, Bro. Itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak begitu, nggak begitu lagi. Kalau ditanya suratnya udah selesai belum, tinggal jawabannya sudah atau belum. Alasannya sedang di luar kota, alasannya sedang di luar negeri, itu udah masa lalu itu. Berarti gitu. Kalau istilah
Buat apa dipercepat kalau bisa diperlambat itu sudah tidak berlaku, Wah, Prof? itu sudah paradigma kuno itu. Bahkan, Prof, Ya. ASN itu dengan reformasi birokrasi bisa bekerja dimanapun. Oke. Setuju Karena saya itu. Sudah digital gitu. Jadi itu terjadi penghematan, misalnya yang di Jakarta, Bekasi harus 2 jam di atas mobil gitu ya. Silahkan kerja di rumah. Ya, pengalaman kita menggerakkan digitalisasi itu dampaknya luar biasa. Dan ini kan sudah banyak kita bahas dulu di kampus kita ini kan. Iya, jadi Dengan para dosen-dosen senior kita Betul, dulu kan. persis, Jadi Prof. para pemirsa, dengan Prof Santiago, dengan dosen-dosen senior di sini ya, zaman dulu ya memang sudah banyak yang meninggal ya. Iya. Prof Masur Effendi Iya, sudah meninggal. Zainuddin Prof Ali. Zainuddin Ali sudah meninggal. Sekarang sudah banyak dosen-dosen baru ya yang banyak, dan di sini wah, saya itu suka kangen, Bro, dengan kawan-kawan tuh ya, Iya. bagaimana berdiskusi, bagaimana membimbing mahasiswa. Masih ingat nggak dulu waktu kita menyusun desain ini, silahkan semua masuk ke Borobudur, iya, betul. gampang masuk, tapi kalau untuk lulus Susah. nanti dulu dibimbing, kuliah harus rajin, Ya. ujian, Ya. proposal, karya ilmiah terpublish. kualifikasi, karya ilmiah dipublikasikan, kemudian ujian proposal, Ya. laporan hasil tertutup baru terbuka. terbuka. Nah, dan itu kita bimbing satu-satu. Saya ingat betul itu. Dan hampir teman-teman ASN untuk meningkatkan karirnya itu kuliah di kita, Prof ya. Banyak ya. Ya. Teman-teman saya di Kementerian Dalam Negeri juga banyak. Prof, peran ASN ini untuk kemajuan bangsa seperti apa, Prof? Nah, kalau Prof Santiago cermati gitu ya. Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? DPR dan pemerintah. Betul. Pemerintah itu isinya para ASN semua. Betul. Yang menterinya ganti-ganti 5 tahun. Betul. ASN-nya tetap di situ. Betul. Maka kalau ASN-nya nggak belajar, parah sudah. Ya, jadi kalau ASN sekarang tidak mau mengembangkan ilmunya Aduh, tertinggal. tertinggal. Karena ASN ini contoh saya di Komisi 2 kalau di Kementerian Dalam Negeri, di Korpri juga di Komisi 2. Anggota Komisi 2 ganti-ganti, kita dari sejak masuk ya di Komisi 2. Oke. Nah, tapi ilmu kita harus kita kembangkan terus. Salah satunya harus dari kampus. Dari kampus, Prof ya. Dari Jadi, kampus. jadi kampus lah ini untuk menimba ilmu dan mengembangkan sumber daya manusia. Prof Zudan, ya terakhir nih ya. Ya. Apa harapan Prof Zudan sebagai Ketua Umum Korpri kepada anggota Korpri Gitu. 4,2 juta di seluruh Indonesia Ya. ini, Prof? Jadi begini rekan-rekan semuanya, anggota Korpri di seluruh Indonesia dan semua saja yang ingin mengembangkan diri. Di kampus banyak hal-hal baru, banyak ilmu-ilmu baru. Itu ya. Pilihlah kampus yang cocok dengan apa yang kita inginkan ke masa depan. Betul. Karena apapun, kalau saya selalu mengatakan kepada ASN yang muda-muda, Baik. berkarya itu lebih baik daripada bergaya. Oke. Jadi kurangi gayamu, tambah karyamu. Oke. Nah, itu. Gitu ya. Kurangi gayamu, tambah karyamu. Nah, daripada udah ke kantor naik mobil, tapi disuruh buat kajian, Nggak paham? 2 minggu nggak selesai. Aduh. Nah, itu kuncinya pendidikan. Dia sudah S1 tambah ke S2. Sudah S2 masuk ke S3. Semua sekolah nambah S2, nambah S3 itu pasti bagus, Prof. Yang S1 pemerintahan masuk S2 hukum, yang S1 hukum masuk S2 pemerintahan, nanti ambil doktor hukum, itu akan sangat bermanfaat. Ya, pengalaman. Tapi kan saya di Kementerian Dalam Negeri ya, yang banyak bermanfaat sekali itu ilmu hukum dan ilmu pemerintahan. Itu kuat sekali di situ. Nah, di ilmu-ilmu yang lain, di kementerian-kementerian yang lain juga pasti akan sangat bermanfaat. Nah, kuncinya adalah belajar terus-menerus. Oke. Karena ilmu yang kita peroleh walaupun S3 tetap harus di-upgrade. Yang sudah S3 upgrade, ikut kursus, ikut seminar, buka Google, ikut webinar. Nah, teman-teman sekut, semua anggota Korpri jangan lupa terus belajar. Ilmu kita nggak akan pernah cukup dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat daripada yang lainnya. Jangan lupa terus belajar, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya sampai kamu capek. Itu, Bro. Jadi investasi pendidikan nggak rugi, Prof ya? Oh, sangat tidak rugi. Justru yang paling bagus investasi itu, Prof, bukan bursa, bukan saham, bukan lewat robot trading, bukan beli tanah, bukan beli apartemen, bukan, tapi sekolah.
apalagi investasi Bitcoin, kripto yang saat ini menjadi masih viral terus gitu ya. Jadi menurut saya pendidikan, mencari ilmu itulah investasi yang paling tepat. Baik. Gitu. Terima kasih Prof. Zudan atas waktunya bincang di Borobudur Hukum Channel. Terima kasih teman-teman. Semoga obrolan kita pada sore hari ini dengan Prof. Zudan Arif Fakrullah mempunyai manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Salam.